Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pejuang KSM untuk kompetisi Sains Madrasah tahun 2023. Video kali ini khusus akan kakak bahas mengenai strategi atau trik jitu dalam menjawab soal-soal KSM. Bagi adik-adik yang akan ujian tanggal 8, 9, 10, tonton video ini karena ada beberapa tips atau trik jitunya atau strategi menjawab soal-soal KSM. Baik, yang pertama itu adalah ketika adik-adik ujian, adik-adik harus melihat terlebih dahulu berapa jumlah waktu yang disediakan. Jika waktu yang disediakan misalnya untuk 40 soal itu disediakan waktu 120 menit, artinya apa? 1 menit itu adik-adik harus bolehnya atau idealnya cuman mengerjakannya, maksudnya satu soal itu idealnya mengerjakannya adalah 3 menit. Itu pun kalau adik-adik bisa menjawab soal tersebut dengan mudah, berarti adik-adik tidak cukup 3 menit menjawabnya, tapi sudah pindah ke soal berikutnya. Artinya adik-adik telah menabung menit untuk soal-soal berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau adik-adik udah tahu durasi waktu yang disediakan di dalam soal ujian KSM-nya, berarti adik-adik udah siap tempur untuk lanjut ke membaca soalnya. Oke, perhatikan secara seksama soal-soal tersebut. Soal KSM itu kan beraneka tipe ya, berbagai macam tipe. Ada soal berbentuk pernyataan, ada soal isian, kemudian ada soal pilihan ganda tetapi dengan infografis seperti tabel, grafik, kemudian ada informasi berupa ayat-ayat. Nah, jika adik-adik ketemu soal yang panjang, sebenarnya poin pertanyaannya ada di kalimat terakhir. Nah, tips lagi untuk adik-adik demi menghemat waktu, poinnya adalah langsung baca terlebih dahulu satu kalimat bagian terakhir karena di sanalah poin pertanyaannya. Barulah ketika poin pertanyaannya udah didapat, kemudian adik-adik screening maksudnya tuh dengan secara cepat melihat pengantar soalnya dan temukan di sana kata kunci yang dimaksud di soal. Sehingga ketika soalnya udah diketahui, maka kita enak lihat jawaban optionnya ABCD-nya mudah kita untuk memilihnya. Kemudian yang ketiga masih soal tentang membahas strategi dalam menjawab soal ya. Setiap soal itu pasti selalu punya kata kunci. Jadi kadang soal itu panjang, tetapi ketika kita sudah menemukan kata kuncinya, kita nggak perlu lagi melanjutkan soalnya karena kita udah ketemu nih poin pertanyaannya. Jadi langsung saja kita cari jawabannya di option ABCD tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada tipe soal berupa soal pernyataan. Soal pernyataan itu biasanya kita gunakan strategi eliminasi jawaban. Artinya ada 4 pernyataan yang disediakan. Saran kakak adalah pertama itu adik-adik lihat soal nomor 4. Nomor 4. Jika nomor 4 benar ya, pasti jawaban itu jika nomor 4 benar, pasti nomor 2 juga benar. Lalu setelah nomor 4 dia dicek, kalau nomor 4 salah, lalu dicek lagi nomor 2. Yang jelas 2 yang perlu dicek itulah 4 dan 2. Jika 2 dan 4 udah nomor 2 betul, 4 betul, berarti kemungkinan jawabannya itu cuma 2, 4 atau enggak semua benar. Jadi yang pertama dilihat itulah sebaiknya pernyataan nomor 2 atau nomor 4. Karena ketika kita udah tahu pernyataan nomor 2 atau nomor 4, kita mudah untuk mengeliminasi jawaban. Kemudian selanjutnya, jika soal terlalu rumit, soalnya sangat panjang dan adik-adik benar-benar blank, nggak tahu jawabannya sama sekali, sebaiknya ditinggalkan saja. Karena apa? Dalam aturan penilaian KSM, jika jawabannya benar akan dikasih nilai poin 4. Jika salah dikurangi 1 atau minus 1. Jika tidak menjawab berarti 0. Nanti kakak akan jelaskan bagaimana kriteria penilaian dan bagaimana kriteria penentuan pemenang. Nanti akan kakak jelaskan. Kemudian bagaimana trik jitu lagi dalam menjawab soal? Nah,
sebelum adik-adik menghadapi KSM atau besok ada ya untuk tingkat MA itu hari Sabtu, kemudian MTS hari Minggu ya, kemudian MI itu hari Senin. Nah, bagi adik-adik yang masih punya kesempatan untuk belajar, sebaiknya di screening lagi atau disusun kembali ayat-ayat Al-Quran yang sangat populer yang sering dikeluarkan di dalam soal KSM. Artinya adik-adik tidak perlu menghafal semuanya, yang jelas tahu poin-poin dari tafsir masing-masing ayat yang sering ditanyakan. Nggak perlu tahu keseluruhan artinya, yang penting poinnya tahu. Misalnya Al-An'am 68 itu tentang apa, Al-Hujurat 13 itu tentang apa, kemudian Al-Baqarah 183 itu tentang apa, dan sesuaikan dengan konteks pertanyaan atau konteks jawaban. Biasanya soal-soal di KSM kan selalu dibarengi dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, sekarang kakak akan bahaskan kriteria penilaiannya. Jadi adik-adik jangan kebablasan nantinya ketika adik-adik menjawab soal KSM. Ini nggak tahu ya deh, main tebak-tebakan aja deh, acap cip cup, nggak bisa kayak gitu. Karena jika salah itu akan dikurangi -1. Kalau itu pun benar, maka nilainya adalah 4 poin. Pun nanti soal isian, ketika adik-adik menjawabnya benar soal isian itu langsung dikasih 5 poin. Jika jawabannya salah itu 0. Berarti yang dikurangi nilai itu cuman pilihan ganda. Jadi hati-hati untuk menjawab. Ingat ya, yang pertama itu manajemen waktu, yang kedua itu adalah tentang strategi atau strategi mengakali jawaban dengan sistem eliminasi kah, dengan langsung ke poin pertanyaan kah untuk menghemat waktu. Jadi di sana poinnya. Nah, mari ikuti kakak pembahasan tentang kriteria penilaian. Nah, adik-adik, untuk kriteria penilaian kita lihat poin pertama, kriteria penilaian untuk soal pilihan ganda, jika benar nilainya akan dapat poin 4. Nah, jika adik-adik salah menjawab itu akan dikenai -1 atau nilainya akan dikurangi 1. Jika tidak menjawab itu nilainya tetap 0. Yang kedua, kriteria penilaian untuk soal esai singkat atau nilai soal isian atau soal esai singkat. Jika benar akan dikasih nilai poin 5, jika tidak menjawab atau salah nilainya 0 untuk soal tersebut. Yang ketiga, kriteria penilaian soal eksplorasi atau eksperimen menggunakan rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh juri komite nasional. Ini jika adik-adik melaju sampai ke tahap nasional. Kemudian nomor 4, jika terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat berdasarkan untuk tingkat kabupaten kota berdasarkan jumlah. Maksudnya adalah berdasarkan jumlah benar terbanyak pada KSM kabupaten atau kota. Kemudian jumlah salah tersedikit pada KSM kabupaten atau kota, kemudian umur termuda. Ini untuk tingkat kabupaten atau kota. Bagaimana dengan tingkat provinsi? Kalau untuk tingkat provinsi, jumlah benar terbanyak pada KSM provinsi, jumlah salah tersedikit pada KSM provinsi, dan nilai tertinggi pada KSM kabupaten atau kota. Jadi nilai di tingkat kabupaten juga berpengaruh untuk adik-adik jika melaju nantinya ke tingkat provinsi. Kemudian apa? Jumlah benar terbanyak pada KSM kabupaten atau kota. Jadi nilai terbanyak, jumlah nilai benar yang terbanyak pada KSM kabupaten atau kota juga ikut berpengaruh nilai adik-adik itu di tingkat provinsi. Misalnya adik-adik ini menang di tingkat kabupaten atau kota, kemudian melaju ke tingkat provinsi dan bertanding di tingkat provinsi. Ternyata ada 5 orang yang nilainya sama. Makanya nanti dilihatlah berapa jumlah benarnya terbanyak. Kemudian nilai tertinggi pada saat dia di kabupaten berapa, jumlah benarnya pada saat di kabupaten berapa, sehingga terpilihlah orang-orang yang benar-benar lolos tingkat provinsi dan akan melaju ke tingkat nasional. Juga dilihat umur termuda. Begitu. Jadi adik-adik ketika menjawab soal ujian ditekankan lagi, jika adik-adik punya strategi yang lebih jitu, gunakan semua strategi dalam menjawab soal. Sebenarnya tidak hanya kemampuan menyerap materi saja, tetapi kemampuan adik-adik mempunyai strategi atau trik dalam menjawab soal juga berpengaruh dalam adik-adik menghadapi ujian KSM. Apalagi dia cuma disediakan waktu 2 jam untuk 40 soal. Kemudian selain manajemen waktu, kemudian ilmu pengetahuan yang diserap
atau yang dihafal, juga kesiapan mental adik-adik juga harus dimaksimalkan. Jadi adik-adik pada saat menghadapi ujian KSM yang sebenarnya adik-adik sudah siap mental dan tidak ada lagi pengaruh-pengaruh cemas, pengaruh grogi. Jadi adik-adik benar-benar harus persiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi KSM. Makan pagi terlebih dahulu, berdoa, kemudian meminta doa kepada kedua orang tua. Kemudian tentunya dengan hati yang penuh ikhlas, sepenuh hati, jangan setengah hati ya mengikuti ujian. Orang-orang yang setengah hati mengikuti ujian hasilnya juga setengah-setengah. Makanya sepenuh hati mengikuti ujian dengan doa dan harapan agar adik-adik semuanya lulus. Tentunya doa dari kedua orang tua juga gitu. Oke adik-adik, itu sekian pembahasan dari kakak mengenai strategi atau trik jitu ketika menghadapi soal KSM nih di depan laptop ya, di depan komputer, karena ujian kita sendiri berdasarkan komputer based test. Oke adik-adik, selamat berjuang. Semoga adik-adik yang rajin nonton di channel YouTube Neni Damai semuanya melaju sampai ke tahap nasional, semuanya berlaga atau bertemu di tahap nasional. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ketemu lagi kita di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-temannya.